riwayat Sayyidina Malik Ad-Dari, yang mana beliau menceritakan di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab terjadi paceklik yang parah. Maka beliau mengatakan ada seseorang yang datang ke makam Nabi, nanti ketahuan namanya Sayyidina Bilal bin Haris. Di riwayat Malik Ad-Dar, di mana datang seseorang saat paceklik kepada makam Nabi mengucapkan ya Rasulullah dan minta kepada Nabi untuk minta hujan. Riwayat ini sebenarnya bermasalah. Kita bisa lihat dalam 3 poin berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin mendukung dakwah saya di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan juga loncengnya agar ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Banyak banget yang meminta saya untuk menanggapi mengenai debatnya tim Mas Heri Pras dengan timnya Gus Adjir. Di kolom komentar itu dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan, Bang, gimana tanggapannya mengenai debat kemarin antara timnya Mas Heri Pras dan timnya Gus Adjir. Kita bahas dulu di sesi pertama debat tersebut. Di sesi pertama kan membahas mengenai video seorang Habib yang mengatakan bahwa Rasulullah tergesa-gesa membawa kitab mau hadir di pelajaran Nahwu seorang Habib gitu ya. Aku Al-Hasan bin Ali, dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datuk Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran Nahwunya Habib Ali Habsyino di sana. Nah, timnya Gus Adjir tetap pada pendiriannya ya, membela orang yang ada di dalam video tersebut yang mengatakan bahwa Rasulullah tergesa-gesa bawa kitab bersama menantunya, bersama cucunya. Tetapi di timnya Mas Heri Pras tetap juga pada pendiriannya menganggap bahwa itu adalah penghinaan kepada Rasulullah karena Rasulullah beserta cucunya, beserta menantunya digambarkan tergesa-gesa bawa kitab mau hadir di pelajaran Nahwu. Jadi seolah-olah Rasulullah beserta cucunya, beserta menantunya itu mau belajar Nahwu kepada seorang Habib. Pegang kitab, ditanya, mau kemana kalian? Kami mau hadir ke durusnya Habib Fulan. Nah, kalau kita timbang dari sisi syar'i, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, apa perlu Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar Nahwu? Sedangkan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah turunkan Al-Qur'an itu bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Saya kira semua orang paham. Nabi nggak perlu belajar Nahwu. Jadi kalau dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya belajar seperti itu, ya ini hal yang menurut kami ya wajar saja kami mengingkari hal itu, karena kita semua sama-sama mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bagi saya sendiri juga nggak terima Rasulullah dinarasikan seperti itu, teman-teman ya. Bukan karena saya teman dengan Mas Heri Pras ya, bukan karena saya kenal dengan Mas Heri Pras, tapi memang karena hati saya nggak bisa menerima ketika Rasulullah itu diceritakan dengan narasi yang seolah-olah merendahkan Rasulullah. Tapi memang mau bagaimana lagi ya, karakteristik seorang muhibbin itu ya pasti akan mendukung panutannya sebagai seorang Habib gitu ya, walaupun ceritanya terkesan seperti merendahkan Rasulullah, itu pun dianggap benar katanya. Kalau kita mau lihat cerita-cerita lain yang lebih parah ya banyak ya, bukan cuman Rasulullah tergesa-gesa bawa kitab, ada yang katanya Rasulullah keluar tangannya dari kuburannya hanya untuk bersalaman kepada seorang Ba'alawi. Tangan ikan Kanjeng Nabi niku Bu, metu teko kuburan Bu. Masya Allah, metu. Ada juga yang mengatakan kuburan Rasulullah bergetar, bergoyang, lalu Rasulullah keluar mencium lututnya gitu. Begitu kita sampai ke nisan Rasulullah begini. Lihat Zaini datang begini nih. Kuburnya bergerak, keluarlah. Kita cium, kita peluk. Cocok aja pas ziarah ke Madinah, guru sekumpul Jasiden, aku Jasiden ziarah ke Madinah, maka dicium oleh Nabi Muhammad lintuhutku lututku. Bagi kita ya sakit hati dengan cerita-cerita itu karena Rasulullah direndahkan. Tapi bagi muhibbin, mereka bukan fokus kepada Rasulullah yang direndahkan, tapi fokus mereka melihat cerita-cerita itu adalah Habibnya ini mulia gitu. Sampai Rasulullah mau keluarin tangannya dari kuburannya, sampai Rasulullah tergesa-gesa bawa kitab, sampai Rasulullah itu bangkit dari kuburan mencium lututnya. Nah, fokus mereka di situ. Mereka menganggap bahwa ini kemuliaan bagi ulama-ulama kami, walaupun Rasulullah direndahkan. Jadi ini kalau mau diperdebatkan nggak akan ada selesainya, karena mereka bagaimanapun juga akan mendukung ya apapun yang dikatakan oleh panutan-panutannya sebagai Habib atau apapun itu. Dan bagi kita juga nggak akan pernah terima ketika Rasulullah direndahkan. Solusinya adalah ya teruslah memberikan edukasi agar mereka yang masih tenggelam dalam kefanatikan bisa dapat hidayah ya. Kita hanya bisa menyampaikan saja, mengedukasi saja,
yang namanya hidayah itu tetap dari Allah. Maka jangan berhenti edukasi, terus aja mengedukasi. Nah, itu di sesi yang pertama ya. Lalu di sesi yang kedua itu perdebatannya membahas masalah tabarruk, khususnya persoalan tabarruk di kuburan orang soleh. Berdasarkan debat kemarin yang udah kita simak bersama, ternyata tidak ada dalil Al-Quran, dalil hadis yang memperbolehkan atau yang menganjurkan umat Islam bertabarruk di kuburan orang-orang soleh. Kalau ada dalilnya, saya sudah bilang tadi, sama-sama kita tabaruk di kuburan. Malam ini juga saya tabaruk di kuburan orang soleh. Kalau ada dalil dari Al-Quran atau hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa antum berdua tidak mau jujur? Anda bilang ada, nggak ada bilang nggak ada. Oh, nggak ada, Ustaz. Selesai. Antum mutar lagi, antum sebut kitab ini, imam pulan, anak pulan, ini pulan. Bukan itu yang saya tanya, Ustaz. Afwan. Kasih tahu saya dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bertabarruk di kuburan orang soleh. Kalau ada dalilnya, detik ini, malam ini, saya Muhammad Tamrin Abu Zakaria At-Tawawi mengiklankan, semua yang nonton di YouTube ini. Saya tabarruk di kuburan orang soleh malam ini juga. Detik ini, pulang dari sini. Kalau ada. Kalau nggak ada, kenapa antum nggak mau jujur? Itu Ustaz. Jadi jangan diulang lagi antum bawain riwayat ini. Di dalam debat itu terlihat sekali berulang-ulang ya. Timnya Gus Adjir ini ditantang untuk mendatangkan dalil Al-Quran maupun hadis tentang kebolehan atau anjuran bertabarruk di kuburan orang soleh. Tapi nyatanya timnya Gus Adjir tidak bisa mendatangkan dalilnya. Justru sebaliknya ya, dalil-dalil larangan menjadikan kuburan para nabi, kuburan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah, sebagai masjid, itu banyak sekali teman-teman. Ini kalau saya bacain semua pasti akan memakan waktu yang cukup panjang. Nanti saya letakkan aja linknya di deskripsi, teman-teman bisa baca sendiri sambil santai-santai. Intinya dari sekian banyak hadis ini kita bisa tahu bahwa salah satu penyebab Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah karena menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Karena kami dapatkan banyak dalil. Seperti sabda Nabi SAW, ya, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai masjid, tempat sujud, tempat ibadah. Oke. Nabi SAW mengatakan apa? Fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Jangan kalian jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid, sebagai tempat sujud, tempat ibadah. Karena sesungguhnya aku larang kalian dari perkara itu. Dalam perdebatan tersebut sebenarnya Gus Adjir menghadirkan dalil ya, yang mereka anggap itu dalil kebolehan melakukan tabarruk di kuburan orang-orang soleh. Tapi dalil yang dipaparkan Gus Adjir bukan Al-Quran, bukan hadis, melainkan kisah-kisah ulama terdahulu yang juga pernah melakukan tabarruk di kuburan orang-orang soleh, teman-teman. Namun kisah-kisah yang dibawakan oleh Gus Adjir ini ternyata sanadnya dianggap lemah. Ini diteliti atau dikaji oleh seorang ustadz. Coba simak videonya nih. Benarkah para sahabat Nabi ngalah berkah di kuburan? Setelah menonton debat antara kubu Heri Pras dan Gus Adjir, saya di sini ingin menyampaikan kritik untuk Gus Adjir Ubaidillah. Mumpung namanya sama-sama Ubaidillah gitu. Saya sering dibilang keluarganya jenengan. Mohon izin saya di sini akan menyampaikan dengan santun sebisa mungkin karena Gus Adjir menyebut kira-kira ada 5 sahabat. Kalau mungkin kurang bisa ditambahkan ya. Yang beliau nukil riwayatnya ngalap berkah ke kuburan. Saya jelaskan dengan singkat sekali. Versi panjangnya di YouTube saya. Riwayat Sayyidina Malik Ad-Dari, yang mana beliau menceritakan di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab terjadi paceklik yang parah. Maka beliau mengatakan ada seseorang yang datang ke makam Nabi, nanti ketahuan namanya Sayyidina Bilal bin Haris. Di riwayat Malik Ad-Dar, di mana datang seseorang at paceklik kepada makam Nabi mengucapkan ya Rasulullah dan minta kepada Nabi untuk minta hujan. Riwayat ini sebenarnya bermasalah. Kita bisa lihat dalam 3 poin berikut. Pertama, sanadnya disebut mursal oleh sebagian ulama di abad ke-5. Dan Malik Ad-Dar sendiri ini disebut sebagai majhul al-hal. Nah, rinciannya tidak di sini ya. Dan lelaki yang mengucapkan doa ini, wahai Rasulullah sudah meninggal, lelaki ini juga majhul. Jadi double nih majhulnya nih. Riwayat seperti ini nggak bisa diambil sebagai hujjah. Majhul ini teman-teman kalau nggak tahu artinya adalah tidak diketahui keadaannya, apakah dia adil, terpercaya, dan kuat hafalannya. Yang kedua, ada riwayat dalam Musnad Ad-Darimi yang mana terjadi paceklik di zaman Nabi. Kemudian orang-orang datang ke rumah Ibunda Aisyah. Maka Ibunda Aisyah memerintahkan untuk membuat lubang di atas makamnya Nabi supaya langsung nembus ke langit. Singkat cerita, maka orang-orang pun melakukan, dan saat itu
maka turunlah hujan. Dua riwayat Aisyah menyebutkan agar mereka membuka atap dari kuburan Nabi, katanya ngalap berkah supaya hujannya turun. Secara sanad ini juga bermasalah. Ada 3 periwayat yang terkritik pada Abu Nu'man, Sa'id bin Zaid, dan juga Amr an-Nukri. Lebih detailnya tentang ini, semua pembahasan sanadnya ada di video saya, ketik kata video di komentar bagi yang mau. Dan secara historis, di riwayat Bukhari dan Muslim, kamarnya Aisyah itu sudah ada lubangnya. Kenapa masih harus dibuka lagi? Jadi bertentangan dengan fakta sejarah. Dan yang ketiga, secara makna, tidak ada dinukil di riwayat itu para sahabat yang berdoa atau tabarruk secara khusus atau ritual-ritual lainnya. Kemudian yang ketiga, dalam kitab Al-Mughni karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi juz 3 halaman 490, beliau menceritakan tentang tawasulnya Ibunda Fatimah ketika sakit mata, tabaruknya Sayyidah Fatimah ke makamnya Nabi dengan debu yang ada di sana. Oke. Sakit mata ya. Yang ketiga, riwayatnya Fatimah mengambil tanah dari kuburan Nabi setelah beliau dikuburkan lalu diletakkan di matanya. Konteksnya Fatimah lagi menangis karena baru ditinggal Nabi lalu mengucapkan bait-bait syair. Ini juga terkritik dari 3 poin. Pertama, riwayat ini baru ada di abad ke-6 Hijriyah. Sebelumnya tidak pernah ada. Silahkan boleh dikoreksi Gus Ajir. Yang pertama meriwayatkan ini Ibnul Jauzi. Kalau ada sebelumnya boleh disampaikan kepada saya. Jarak sekian lama kenapa tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat para ulama yang lain? Kemudian syair tersebut yang disebutkan oleh Fatimah itu penisbatannya bukan hanya kepada Fatimah tapi juga beberapa penyair yang datang setelahnya, sehingga dikritik oleh para ahli syair sendiri, dinafikan kenisbatan atau kesohihannya. Termasuk yang mengingkari adalah Al-Imam Adz-Dzahabi. Di syair ini milik penyair lain, bahkan penyair Syiah, dan di dalam sanadnya itu banyak yang terputus sanadnya, ditambah periwayat yang majhul, tidak dikenal. Yang keempat, Sayyidina Al-Imam Abu Ayyub Al-Ansari, sosok yang disinggahi Nabi ketika pertama kali hijrah. Dalam kitab Al-Mustadrak lil Imam Hakim. Oke. Nanti Al-Imam Mudzahabi mengatakan ini riwayatnya sahih. Ya. Apa beliau katakan? Singkat cerita, suatu hari ada seorang khalifah namanya Marwan datang ke makam Nabi. Kemudian di sana ada laki-laki yang mencium kubur Nabi. Setelah ditegur, kaget. Ternyata yang mencium itu adalah Al-Imam Sahabi Abu Ayyub Al-Ansari. Yang keempat, riwayatnya menyebutkan Abu Ayyub meletakkan wajahnya di atas kubur Nabi. Ini juga terkritik dalam 2 poin. Pertama dari segi sanadnya pada Katsir bin Zaid dan Daud bin Abi Saleh. Saya jelaskan dengan rinci di video saya yang panjang ya. Saya siapkan buat Gus Ajir kritiknya secara panjang, mungkin 30-40 menit. Saya bahas semua riwayat ini. Lalu dari segi makna, katakan ini riwayatnya sahih, katakan, anggap saja sahih. Kalau kita lihat itu tidak ada bentuk tabaruk sama sekali, tapi menunjukkan beliau sedang berduka karena melihat pemerintahan saat itu sedang rusak. Beliau rindu dan sedih ingin kembali ke zaman Rasulullah. Dan itu terlihat dari kata-katanya panjang, lengkapnya saya jelaskan di video yang panjang. Teman-teman yang tertarik bisa ketik kata video di kolom komentar, kami kirimkan linknya. Ini semua adalah kritik yang saya harap masih santun, ilmiah. Dan saya berterima kasih kepada Gus Ajir kalau mau menyampaikan kritiknya juga, bukan untuk ranah debat dan adu menang, tetapi saya akan fokus hanya pada 4 riwayat ini. Loh, yang kelima Ibnu Umar kapan? Ini khusus untuk Ustadz Faris Baswedan, terutama dalam pembahasan ucapan Imam Ahmad bin Hambal yang beliau anggap itu mendukung praktek ngalap berkah. Jadi memang tidak ada dalil yang kuat ya berdasarkan Al-Quran, hadis yang memperbolehkan orang tabarruk di kuburannya orang soleh. Justru sebaliknya, dalil larangannya itu ada. Jadi semestinya setelah nonton perdebatan ini ya dapat hidayah ya. Tapi kalau masih belum ya kita doakan aja semoga bisa dapat hidayah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.